wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Arsandi dari kelas 2 SD. Di sini saya akan membuat video pertemuan 10 yaitu tugas mobile. Di sini kita akan membuat video tentang notifikasi. Modul kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang dapat menampilkan notifikasi. Notifikasi ini akan tetap berjalan meski aplikasi telah ditutup. Terus pada Android versi awal, kode program pada pembuatan notifikasi cukup mudah dan singkat. Akan tetapi setelah Android versi Oreo, maka dalam pembuatan kode program ini kita akan memerlukan penampakan variabel yang digunakan sebagai penanda seperti channel ID dan channel name pada pengguna metode notification. Oke, di sini akan mencobanya. Di sini kita akan membuat sebuah project Android yang bernama notifikasi pertemuan 10. Di sini kita masuk ke Gradle ya teman-teman. Di Gradle script, di dalam Gradle script ada file yaitu build Gradle. Nah, di sini kita menambahkan menambahkan ini build features view bidding true. Ini teman-teman. Habis itu kita ke activity main XML. Di sini adalah untuk buttonnya. Ini button kirim notifikasi with tag-nya, ini teksnya, stylenya bold. Ini dia untuk buttonnya. Habis itu kita ke main KT di sini. Ini dia di dalam kode Java, terus ada juga example notifikasi penampakan 10. Ini dia. Di sini teman-teman kita seperti biasa private letter bidding. Nah, ini adalah dari channel notifikasi, dan ini untuk ID unik tiap notifikasi. Dan juga jangan lupa kita inisialisasikan biddingnya, ini dia. Dan juga di if-nya ini untuk minta izin notifikasi, ini ya. Dan ini juga di activity compact untuk tampilkan dialog permission. Setelah itu kita di sini ini buat channel notifikasi. Dan di sini juga kita bikin di sini ya, filenya digunakan untuk notifikasi apabila ditekan maka bunyi dia. Nah, di sini juga kita bungkus kodenya intern dalam pending intern agar bisa dipakai oleh notifikasi. Dan sini juga kita bangun objek di sini ya. Kita bangun objek dengan tampilan dan aksi yang diinginkan. Dan ini juga di line 65 ini untuk judul notifikasi, dan ini di line 66 untuk isi pesan, dan ini untuk ikon notifikasi dari variable. Dan ini kita prioritas tinggi agar muncul langsung maksudnya. Nah, di sini di line 69 ketika notifikasi diklik maka dan kita buka main activity-nya. Dan di sini juga ada set auto cancel. Terus ini di set 70 di sini untuk notifikasi akan hilang ketika diklik. Nih. Dan kita masuk ke file notification manager di sini untuk mengirim notifikasi. Dan kalau yang ini line 77 ini bidding btn kirim notif set on click listener. Di sini untuk tombol diklik kirim notifikasi maksudnya. Dan di sini apabila kita dicek lagi izin notifikasi. Dan di sini teman-teman juga di sini
line 88 notifikasi manager notifikasi ID. Ini untuk apa? Ini untuk kirim notifikasi ke notifikasi try, dan di sini untuk kita untuk apa? Ini untuk apa, teman-teman? Ini untuk ini dia untuk apa? Untuk fungsi untuk membuat channel notifikasi khususnya Android ini dia. Habis itu kita ke apa? Ke apply-nya enable leak ini untuk hidupkan LED saat notifikasi masuk. Ini dia. Dan ini untuk light color warna LED hijau, dan ini untuk aktifkan getar, dan ini untuk dan 183 ini deskripsi untuk channel untuk notifikasi belajar. Kalau ini saya di notifikasi pedoman 8 kan. Dari sini juga jangan lupa kita daftarkan channel. Fungsi ini file manager ini get system service. Di sini untuk daftarkan channel ke sistem Android. Ini dia. Habis itu kita kita jalankan, teman-teman. Sabar. Nah, ini dia tampilannya. Ini apabila kita klik, maka dia akan berbunyi, dan di sini ada notifikasinya. Nah, ini dia notifikasi P8 belajar notifikasi. Ini dia notifikasinya, belajar notifikasi kita ya. Nah, ini dia tampilannya. Baiklah teman-teman, di sini tadi kan saya udah cara notifikasikan nanti kemana tadi yang kode-kodekan tadi di Android Studio. Terus ada juga tugas menganalisa dia, teman-teman ya. Nah, ini dia tugas analisa yang tadi saya jelasin notifikasinya gimana outputnya. Nah, di sini ada tugas, ada 3. Yang pertama tuh ada yang pertama ini ada poin pertama ada fungsi method set priority notification compact priority high pada baris 39 kode program di sini. Nah, itu maksudnya itu adalah berfungsi untuk yang ini ya, nomor 1 ya, saya jawab. Berfungsi untuk memberitahu sistem bahwa notifikasi ini memiliki prioritas tinggi dengan prioritas tinggi. Nah, notifikasi akan muncul secara lebih menonjol seperti heads up notification yang tampil sementara di atas layar sehingga penggunaan cepat menyadarinya. Terus di sini berguna untuk notifikasi yang memerlukan perhatian segera, maksudnya seperti alarm atau pesan penting. Nah itu. Dan poin kedua ini, apa itu Kotlin Synthetic? Nah, jelaskan. Nah, itu adalah fitur dari Kotlin Android extension yang memungkinkan kita mengakses komponen UI secara langsung dari kode tanpa perlu memanggil find view by ID. Jadi, kita bisa menggunakan nama view secara langsung seperti btn kirim notif tanpa deklarasi tambahan. Namun, fitur ini sudah deprecated dan disarankan menggunakan view bidding karena lebih aman dan modern. Nah, gitu. Dan ketiga, ada
fungsi padding intens pada kode program di atas itu. Nah, kode intens ini maksudnya perbandingan berfungsi sebagai sebuah paket intens yang dapat disimpan dan dijalankan oleh aplikasi lain atau oleh sistem pada waktu tertentu. Dalam kasus notifikasi, padding intens memungkinkan notifikasi untuk menjalankan suatu aksi, misalnya membuka aktiviti saat notifikasi diklik. Jadi, padding intens ini menjadi jembatan untuk mengeksekusi intent di masa depan atas nama aplikasi tersebut. Nah, sampai sekian dari penjelasan tentang tugas analisa ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.